Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Abdul Rahman, kelahiran Makassar, tinggal di Madiun. Pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Haji karena semenjak saya nemuin di YouTube ini, saya coba praktekkan tapi tanpa meminta ijazah dari Pak Haji. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah. Yang penting kan kamu ganteng. Ya. Kecuali kalau yang nggak ganteng gue santet lu. Lo ganteng loh. Alhamdulillah istilahnya saya praktekkan itu ada yang terbukti. Ada 3 yang. Contoh yang terbukti apa? Meraktekin Ibu RDAY diam-diam tanpa izin. Contoh yang pertama, kebetulan saya kan punya kendaraan. Motor atau mobil? Mobil. Terus? Itu rusak selama 1 minggu. 1 minggu saya bawa ke bengkel, 2 bengkel nggak ada yang nemuin penyakitnya. Ya. Terus saya coba praktekkan. Deketin mic-nya. Saya coba praktekkan celana dalam direndam. Celana dalam direndam. Direndam, terus akhirnya saya pakai cuci. Ya. Terus saya pakai celana dalam juga kebalik. Celana dalam kebalik. 1 hari kemudian itu ada teman yang nunjukkan bengkel. Katanya di sana ada bengkel yang bisa benerin, tapi ongkosnya kemungkinan besar mahal. Jadi saya coba ilmunya Pak Haji. Gimana nyobanya? Sebelum berangkat saya cuci lagi pakai rendaman celana dalam. Celana dalam saya balik. Terus di perjalanan saya itu ngucapin sembuh bayar murah, sembuh bayar murah. Akhirnya sampai di sana setelah dikerjakan kurang lebih 1 jam di starter bunyi. Tepuk tangan dong. Wow. Penyakitnya semua hilang. Bos, berarti kan celana dalam lo sembuh luar biasa. Boleh gak celana dalam lo gue pinjem buat bapak yang dari Palembang? Biar yang dari Palembang mandi air reman celana dalam lo sembuh. Iya. Bisa? Iya. Ini kan celana dalamnya bisa buat benerin motor jadi bener. Kalau bapak kan badannya sakit, biar sehat. Nah, biar cepet. Kan kalau ngerebus 9 hari kelamaan. Bapak setuju gak saya sewain celana dalamnya ini buat nanti bapak mandi? Manjur Pak, ini celana dalamnya kan mereknya aneh Pak. Terus satu lagi Pak Haji, yang saya sebutkan tadi kan sembuh terus bayarnya murah. Itu saya prediksi sama teman saya itu 600.000 ya. Ongkosnya. Setelah jadi saya bertanya, Mas ongkosnya berapa? 250.000. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Bos, ini kan ibu-ibu banyak yang dikejar-kejar utang. Pinjem celana dalam lo bisa gak? Biar dia bayarnya murah. Yang 1 juta bayarnya cuma 200. Terus yang kedua Pak Haji, ini yang kedua ini yang membuat saya istilahnya nekat ke sini. Nekat. Tepuk tangan dong. Nekat. Emang yang nekat-nekat terkabul ya. Dia yang pada nonton nggak pada nekat ya. Makanya ajatnya lemot. Harus nekat, paksain. Dan boleh dikata ini ilmunya ndak bisa dibuat coba-coba. Oh, nggak bisa bercoba-coba. Karena kerja saya kan driver online Pak Haji. Driver online. Di mana tuh driver online, di mana? Di Madiun. Di Madiun. Di Madiun. Terus saya punya langganan, mohon maaf ya ibu-ibu, saya punya langganan itu seorang janda. Janda. Tepuk tangan dong buat ibu janda. Seorang janda, dia terkenal galak. Galak. Iya, galak dan pelit. Pelit. Apa semua janda begitu? Gak punya duit Pak Haji. Jadi saya coba lagi, tapi lain Pak Haji. Lain. Yang saya praktekkan itu diremes 9 kali. Apanya yang diremes? Apanya yang diremes?
alat kelaminnya Pak Haji. Gimana cara ngeremesnya? Gimana cara ngeremesnya? Diremas-remas begini Pak Haji. Ya, 9 sampai keluar air jeruk apa enggak? Enggak. 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 Oh, enggak. 9 kali terus saya ucap istilahnya nempel, akhirnya janda itu nempel sama saya Pak. Tepuk tangan dong. Dia. Ya. Yang membuat saya nekat, Gue mau meraktekin lah. Gue mau meraktekin. yang membuat saya nekat ke sini Pak Haji karena saya kan cuma nyoba-nyoba menarik, tapi untuk mengembalikan itu saya tidak bisa. Sedangkan saya istilahnya kan punya keluarga. Ayo lo. Cuma yang tadinya saya mau Ayo lihat, lo kecantol. saya mau lihat istilahnya ke apa ya, kemanjuran ilmu ini karena orangnya kan terkenal galak dan pelit. Nah, kemarin waktu hari Minggu saya mau ke sini, saya kan ke sini hari Senin. Hari Minggu itu saya dikasih uang 300.000 sango untuk ke sini. Tepuk tangan dong. Saya bilang, Disangonin disangonin sama ibu janda. 300.000. Wow. Itu baru ngeremes alat kelamin ya. Iya. Cuma yang saya takutkan itu istilahnya terus-terusan nanti seperti itu Pak Haji. Nggak apa-apa, enak. Mau. Jadi saya mau apa ya? Gimana cara untuk istilahnya mengembalikan? Gampang lah. Dikasih tahu jangan. Jangan ya. Jangan. Udah biar nempel. Dikasih tahu jangan. Coba kita nanya sama yang nonton di YouTube. Dikasih tahu jangan. Dikasih tahu jangan. Jangan. Ya benar. Jangan. Ya jangan tuh. Jangan-jangan yang nulis istri gue tuh. Bini gue yang nulis masih bini gue tuh. Jangan. Apa katanya Kang Nur? Apa? Gampang lah, gue kasih tahu bos. Tapi jangan di depan sini ya bos ya. Siap. Biar semuanya rata, kebagian kayak lu ya. Kasih tahu jangan. Oh jangan. Biar dia kapok. Makan tuh. Bingung sendiri. Mulutnya mujarah. Itu baru kolor. Bingung sendiri. Apa katanya pemirsa YouTube Kang Nur? Dikasih tahu jangan. Banyak yang jangan sih Pak. Jangan. Jangan Pak Haji katanya tuh, jangan. Biar dia kena gagang sapu. Biar dia Gak apa-apa. Terus ada lagi bos? Sorry coy, bukan ngomongin. Saya juga merasa Deketin Mike. merasa bersyukur sekali ketemu ilmu. Cari lagi apa? Cari lagi yang lebih kaya. Saya juga merasa bersyukur sekali ketemu istilahnya YouTube ini karena apa ya? Saya dulu punya usaha sukses Pak. Usaha bidangnya Usaha beras. beras. Terus? Selama 10 tahun ini saya itu punya anugerah di Makassar sana. Tidak bisa terselesaikan. Nah, setelah saya istilahnya nonton YouTube ini, saya sadar kalau selama ini saya salah melangkah. Contohnya salah melangkahnya gimana bos? Contohnya saya istilahnya setiap ada permasalahan Deketin bos, Mike deketin. setiap ada permasalahan
pengaduannya ke orang pintar, minta didoakan. Padahal yang seharusnya itu kita yang minta doa sendiri. Iya, kita minta sama Allah. Tepuk tangan dong. Jangan datang ke orang pintar, apakah itu titelnya kiai, ustadz, habib, siapapun, minta doa, jangan. Tapi doanya langsung ke Allah. Begitu juga bapak dan ibu ke anak yatim. Tidak bisa ibu dan bapak, anak yatim doain bunda ya, nggak boleh. Jadi bunda langsung berdoa ke Allah, anak yatim ngaminin. Ibarat doanya pesawat, amin anak yatim roket. Kalau bapak dan ibu minta doanya sama ustadz, ustadz doain saya ya. Ustadz mah mata duitan, iya aja. Padahal bohong bos. Dia juga lagi pusing cicilan rumah, lagi pusing cicilan mobil. Iya, jadi nggak usah, mintanya langsung ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Atau bapak langsung minta ke Allah, nanti ibu yatim minta dikawinin. Tepuk tangan dong. Kalau anak yatim pasti ngaminin. Anak yatim pasti ngaminin. Tapi kalau ibu yatim pasti minta kawinin. Ya kan? Karena kan anak yatim anak kecil. Kalau ibu-ibu yatim udah dewasa, dia nggak bisa ngaminin, nggak manjur karena udah tua. Tapi kalau dikawinin dia manjur. Luar. Jadi gimana bos? Jadi, setelah lo pikir, gue sering datang ke orang pintar, gimana coba? Ulangi lagi. Iya, setelah itu saya berpikir selama ini saya salah melangkah karena udah keliling yang tempat pengaduan itu carinya orang pintar. Orang pintar, ternyata setelah saya lihat YouTube ini, ya harus mintanya ke Allah karena kan permasalahan dari Allah juga. Iya. Ya harus kita istilahnya meminta untuk menyelesaikan permasalahan ya sama Allah juga. Nah itu mulai waras kapan tuh bos? Setelah menemukan apa? Channel ini YouTube. Setelah menemukan channelnya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jujur dulu juga saya kalau salat kadang bolong-bolong. Qabliyah Ba'diyah juga boleh dikata nggak ada. Tapi nggak pernah. Tapi setelah menemukan ini, alhamdulillah udah. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi pertanyaan saya Pak Haji, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya bisa saya terbebas dari anugerah itu yang jumlahnya mungkin 3 miliaran. 3 miliar tuh maksudnya dikejar-kejar ibu janda atau yang mana? Enggak lah, jadi gini Pak, orang yang sedekah subuhnya nggak bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, dan sedekahnya dan sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, itu percepatannya luar biasa. Ditambah lagi roketnya, bapak dan ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi jam 00. Udah dibuktiin Pak Hotman Paris Hutapea, orang luar negeri Cristiano Ronaldo. Udah lu praktek itu aja. Jadi jam 00 harus bangun. Pak Haji, aku baru mandi 2 hari meriang. Nggak apa-apa, kan meriang istilahnya cuman merindukan kasih sayang. Gitu. Jadi meriang itu adaptasi aja. Nanti pakai air hangat lama-lama normal bos. Lo paksain itu bangun jam 00, senyum mandi pagi. Sudah Pak Haji. Udah. Udah. Oke, umur lo berapa? 43. Udah 43 hari belum? Belum. Ya, sampai 43 hari. 43. Nanti kalau 43 hari belum kelihatan kaya rayanya, ulangi lagi 43 hari yang kedua, ulangi lagi 43 hari yang ketiga, paling lama 43 hari yang ke-9. Begitu bos. Bisa? Cuma itu ya Pak Haji ya? Oh enggak, dasarnya kan tadi udah saya kasih tahu. Orang yang pengen kaya raya tajir melintir, yang hajatnya pengen terkabul, syaratnya yang pertama adalah menerima takdir Tuhan. Lo terima dulu, lo dikejar-kejar utang 3 miliar. Kalau lo nggak nerima, ya Allah nggak kasih berkahnya. Jadi bapak dan ibu terima dulu. Saya udah ditakdirin sama Allah
kelilit utang 3 miliar, saya terima Allah, saya terima utang saya 3 miliar bukan ujian, bukan cobaan, bukan masalah, bukan teguran, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah hutang 3 miliar telah mendekatkan saya sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Kalau aja saya nggak kelilit utang 3 miliar, mungkin doa dan ibadah saya nggak sedekat ini. Ulang-ulang lagi doa itu, ulang-ulang lagi doanya itu, baru lo terkabul. Bukan doanya nangis, ya Allah besok jatuh tempo, kata Allah, goblok lo. Bukannya bersyukur, malah ngepret lo. Kan kata Allah, itu utang lo itu atas izin gua. Emang bapak dan ibu punya utang nggak seizin Allah? Seizin Allah. Orang kita ngaceng aja atas izin Allah. Emang ngaceng maunya kita? Enggak tuh. Jadi daun mau gugur, kalau Allah nggak izinin nggak gugur. Kenapa jadi si hutang dihujat? Janganlah, jangan dihujat gitu bos. Jadi lo berterima kasih sama Allah dengan adanya utang. Ini bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah utang telah mendekatkan saya sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bangun tengah malam, saya jadi rajin mandi pagi, saya jadi rajin senyum, saya jadi rajin baca Quran 12 juz. Kalau aja saya nggak kelilit utang, mungkin ibadah dan doa saya nggak sedekat ini. Jadi harus berterima kasih sama utang. Ini malah hutang mau dihancurin. Janganlah. Kok gitu Ji? Ya kan kita kadang suka ikut seminar utang. Nggak bisa bos. Orang paling goblok sedunia ikut seminar utang. Apalagi pembicaranya profesor, doktor, insinyur, titik-titik. Bos, utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Karena utang seperti apa? Orang hamil. Orang hamil kalau belum waktunya lahiran, bisa gak lahiran? Gak bisa. Orang belum waktunya mati, mau mati, gak bisa lah. Terus ketiga, ini belum waktunya sholat subuh nih, baru jam 11 malam. Aku mau sholat subuh Allahu Akbar. Diterima gak? Enggak, tenang aja bos. Jadi utang kalau udah waktunya lunas, dilunasin. Caranya apa? Caranya Allah. Tapi kan luaran di sana orang kan nggak nyambung. Yuk ikut seminar yuk biar utang kita cepat lunas. Ya orang belum waktunya lunas, ngapain gue ngikut? Udah ikut seminarnya bayar 1 juta lagi. Hah, buat apa? Mendingan 1 juta buat maskerin alat kelamin. Ya. Jadi intinya gini bos, bikin Allah takjub. Kalau Allah udah bikin kita takjub, nanti kita dibikin takjub sama Allah. Lunas utang tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Coba bikin takjub Allah. Bapak dan ibu gimana sih bikin takjub Allah? Yang istri nyenengin suami, yang suami nyenengin istri. Ji, gimana Ji cara nyenengin istri? Bebas. Kalau ada duit ya dikasih duit, kalau ada duit ya dibeliin emas, kalau ada duit dibeliin baju, dibeliin perhiasan, dibeliin parfum, dibeliin kosmetik. Nah kalau istri, gimana Ji gue nyenengin suami? Ya udah lo remes-remes aja kontolnya suami. Cahi sampai tangan lo setruk. Ada lagi? Terus satu lagi bikin Pak, tajub ini, Allah ya, bikin tajub Allah. Ini biar Allah bikin tajub sebut. Ini hampir sama dengan yang tadi yang nempel ini. Yang nempel, tepuk tangan dong. Yang nempel. Karena sebelum saya istilahnya 3 tahunnya lalu itu saya punya istri siri. Punya istri siri. Tepuk tangan dong, istri siri. Kalau istri siri berarti istrinya suka nyiri ya. Tapi di keluarga saya kan tidak ada yang setuju. Cuma saya istilahnya beberapa kali juga istilahnya berusaha gimana supaya dia meninggalkan saya, tapi tidak bisa. Makanya
saya mau meminta petunjuk untuk supaya saya ditinggalkan secara ini, saya tanpa mengusir gitu Pak Haji. Caranya gimana supaya Iya. wanita itu ninggalin bapak? Betul. Kasih tahu gak caranya? Jangan ya. Kenapa jangan? Kasihan. Biar apa? Kasihan Pak Haji perempuannya. Biar kapok. Apa? Jangan Istilahnya Bang. saya minta petunjuk itu kan istilahnya sudah menyadari Pak Haji. Ya. Makanya istilahnya saya mau kembali ke ini. Iya iya. Jadi gini bos, sekarang kita ketemu sama wanita yang mulia itu atas izin Allah gak? Pastilah udah seizin Allah. Bos yakinin dulu itu, jangan langsung dilepaskan, jangan. Iya. Jadi waktu kamu dapat kemarin remes alat kelamin, Betul. terus dipegang ke dia, di salaman, Sapu ke- diusap ke muka kamu, ngomongnya gimana coba? Nempel. Ulangi lagi. Coba diperhatiin dong, biar ditiru bapak-bapak. Ayo dong, gimana bos? Acting mulai. Remes alat kelamin sebanyak 9 kali, Ya. terus disapukan ke muka sambil ngucapin nempel. Tapi jangan sampai dibuat coba-coba karena saya ngalamin sendiri. Hasilnya Saya menyesal. aduh, gampang bos. Nanti acara udah terakhir, bos saya kasih tahu pamungkasnya. Siap. Kalau mau pisah sama dia. Siapa? Soalnya kalau saya taruh di umumin di sini, kasihan banyak Siap. yang pada protes. Siap. Ji, kenapa dikasih tahu? Enggak lah, kan kita ada kerjasama yang baik. Oke? Sudah. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih. Yuk, Bapak nomor 3.